Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, kembali lagi kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah Sad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surah Sad surah yang ke-38 ayat 27. Oke, kita masuk materi kita. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang akan kita bahas di sini yaitu sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Nah, yang pertama sumber daya hutan. Menurut data Forest Watch Indonesia atau FYI, sebuah lembaga independen pemantau hutan, Indonesia sejumlah 82 hektar luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Nah, ada 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya bernilai ekonomi yang tinggi. Jenis-jenis kayu tersebut adalah kayu kering, meranti, agatis, dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasmala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, berikut ini fungsi hutan. Ada fungsi hidrologis, yaitu untuk penyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau. Ada fungsi orologis, untuk mencegah erosi atau hanyutnya tanah serta melindungi permukaan tanah. Ada fungsi ekonomi, yaitu untuk sumber kehidupan masyarakat. Ada fungsi klimatologis untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan ada fungsi sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, yang selanjutnya sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini merupakan kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola. Sumber daya tambang yang ada di Indonesia yaitu yang pertama minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat kita temukan di daerah-daerah seperti di Pulau Sumatera, Periwala dan Lok Sumawe di Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai di Riau, Pelaju, Sungai Gerong dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Nah, di Pulau Jawa ada Jatibarang, Majalengka di Jawa Barat, Wonokromo Delta di Jawa Timur, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Di Pulau Kalimantan ada Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Di Pulau Maluku ada di daerah Pulau Seram dan Tenggara, dan di Pulau Papua ada di daerah Klamono, Sorong dan Bagu. Yang selanjutnya batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga jutaan tahun lamanya, yang kemudian mendapat tekanan dan suhu yang terus meningkat sehingga terbentuklah batu bara. Nah, adapun manfaat dari batu bara ini yakni sebagai berikut. Sebagai sumber energi, terutama dibakar untuk memproduksi energi listrik dan panas.
Yang selanjutnya sebagai kebutuhan industri dalam membantu proses pemurnian logam. Nah, batu bara dapat kita jumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Pertambangan Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, lembah Sungai Berau dan Samarinda, di Sumatera Barat, Ombilin dan Sawah Lunto, dan di Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Manfaat dari bauksit ini yaitu sebagai bahan utama pembuatan aluminium dan digunakan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ada di daerah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. Yang keempat, ada biji besi. Biji besi ini berupa pasir yang melalui proses ekstraksi dapat menghasilkan logam besi. Kemudian logam besi dapat digunakan sebagai bahan baku logam utama baja. Nah, penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Terbik di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebukun di Kalimantan Selatan. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut di buku latihan kalian ya. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.